Recording in progress. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama Arnita, lalu Agung Pratama Putra, Ferry Fitrian Krismoko, Kris Darmawan, Naufal Hafiz Izawibowo, dan Sabto Hadi Mustaqim akan mempresentasikan terkait mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan judul materi Transfer Antar Perusahaan Aset Tidak Lancar 1. Pada materi ini kami akan membahas submateri terkait dengan gambaran umum entitas konsolidasi, transfer jasa, dan aset antar perusahaan. Pada materi pertama ini akan dijelaskan oleh Saudara Arnita. Pada Saudara Arnita dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Kris. Boleh next Mas, PPT-nya. Next Mas. Baiklah, di sini saya Arnita izin menjelaskan tentang gambaran umum entitas konsolidasi. Entitas konsolidasi adalah kelompok perusahaan yang secara hukum terpisah namun secara ekonomi beroperasi sebagai satu unit. Kelompok ini biasanya terdiri dari induk perusahaan atau parent company yang memiliki kendali atas satu atau lebih anak perusahaan atau subsidiaries. Kendali ini umumnya ditunjukkan melalui kepemilikan mayoritas saham atau lebih dari 50% atau kemampuan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasional anak perusahaan. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah untuk memberikan gambaran yang benar dan wajar mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas kelompok usaha secara keseluruhan kepada para pengguna laporan keuangan eksternal. Oleh karena itu, semua transaksi internal antar perusahaan harus dieliminasi. Selanjutnya, tanpa konsolidasi, laporan induk dan anak perusahaan secara terpisah tidak mencerminkan kesehatan grup usaha secara menyeluruh. Misalnya, transaksi internal antar perusahaan seperti penjualan barang atau jasa dari induk ke anak bisa membuat pendapatan dan beban terlihat lebih besar daripada yang sebenarnya jika dilihat dari sudut pandang eksternal. Oleh karena itu, dalam proses konsolidasi, semua transaksi antar perusahaan atau intercompany transaction yang merupakan transaksi antara entitas-entitas dalam kelompok yang sama harus dieliminasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penggandaan pendapatan, beban, aset, dan kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasi. Tujuannya adalah agar laporan konsolidasi hanya mencerminkan transaksi dengan pihak kedua. Dengan kata lain, laporan keuangan konsolidasi memberikan pandangan yang komprehensif dan terpadu tentang bagaimana seluruh keluarga bisnis ini beroperasi sebagai satu kesatuan ekonomi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Arita. Selanjutnya saya akan membahas mengenai transfer jasa antar perusahaan. Transfer jasa antar perusahaan terjadi ketika satu entitas dalam satu kelompok usaha memberikan layanan kepada entitas lain dalam kelompok yang sama. Hal ini terjadi sering kita temui dalam struktur grup perusahaan yang terdiri dari induk dan anak perusahaan. Beberapa contoh umum dari transfer jasa ini antara lain adalah yang pertama yaitu jasa manajemen, di mana anak perusahaan membayar biaya manajemen kepada induk perusahaan, biasanya untuk layanan administratif ataupun layanan strategis. Yang kedua yaitu jasa IT, misalnya ketika satu anak perusahaan menyediakan dukungan teknologi informasi kepada anak perusahaan lainnya. Dan yang ketiga adalah jasa pemasaran atau distribusi yang umumnya dilakukan oleh entitas pusat untuk mendistribusikan produk dari anak-anak perusahaan. Selanjutnya, dalam konteks laporan keuangan konsolidasi, penting untuk dicatat bahwa semua pendapatan dan beban yang timbul dari penyediaan jasa antar entitas dalam grup harus dieliminasi. Jika tidak dieliminasi, akan terjadi penggandaan pencatatan yang bisa menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kinerja ekonomi grup secara keseluruhan.
Selanjutnya, kita akan melihat contoh jurnal eliminasi dari transfer jasa antar perusahaan. Misalnya jika anak perusahaan membayar $10.000 kepada induk perusahaan untuk jasa manajemen, maka pencatatan individualnya adalah sebagai berikut. Di buku induk perusahaan terdapat pendapatan jasa sebesar $10.000, sedangkan di buku anak perusahaan dicatat sebagai beban jasa manajemen sebesar $10.000. Namun ketika kita menyusun laporan konsolidasi, kedua pencatatan tersebut harus dieliminasi agar tidak ada pengakuan ganda atas pendapatan dan beban di tingkat grup. Maka jurnal eliminasi konsolidasinya adalah pendapatan jasa induk perusahaan didebit sebesar $10.000 dan beban jasa manajemen anak perusahaan dikredit sebesar $10.000. Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasi akan merefleksikan kondisi keuangan grup usaha secara lebih akurat dan tidak menyesatkan pengguna laporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ferry Krismoko. Terima kasih pada Mas Agung. Baiklah, yang selanjutnya terkait dengan transfer berupa aset. Transfer aset antar perusahaan ini melibatkan perpindahan aset, baik aset yang lancar maupun aset tidak lancar, di antara entitas-entitas dalam kelompok usaha. Fokus utama di sini yaitu aset yang tidak lancar seperti properti, pabrik, dan peralatan, atau aset yang tidak berwujud. Nah, ketika aset tidak lancar dijual antar perusahaan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terkait keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, di mana jika aset dijual antar perusahaan dengan harga yang berbeda dari nilai buku, atau kos dikurangi akumulasi depresiasi, maka akan timbul keuntungan atau kerugian dalam pembukuan entitas penjual. Keuntungan atau kerugian ini dianggap belum direalisasi dari sudut pandang konsolidasi sampai aset tersebut dijual kepada pihak eksternal. Nah, keuntungan ini harus dilakukan eliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Misalkan, anak perusahaan menjual peralatan kepada induk perusahaan seharga $50.000 dengan nilai buku peralatan di anak perusahaan adalah $40.000. Anak perusahaan secara teori mengakui keuntungan sebesar $10.000. Namun keuntungan tersebut harus dieliminasi. Yang kedua yaitu terkait penyesuaian depresiasi, di mana jika aset tidak lancar yang ditransfer antar perusahaan memiliki nilai buku yang berbeda dari harga jual di antara entitas-entitas tersebut, maka beban depresiasi yang diakui oleh entitas pembeli akan didasarkan pada harga beli antar perusahaan tersebut. Namun dari sudut pandang konsolidasi, beban depresiasi harus dihitung berdasarkan nilai buku aset pada saat pertama kali diakuisisi oleh kelompok usaha. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap beban depresiasi konsolidasi diperlukan. Berikut adalah contoh dari jurnal eliminasi induk perusahaan ke anak perusahaan. Kita ambil contoh misalkan induk perusahaan menjual mesin kepada anak perusahaan pada tanggal 1 Januari 2025, di mana data mesin induk perusahaan kita ketahui harga perolehan sebesar $100.000 dengan akumulasi depresiasi sebesar $30.000 untuk masa pakai 3 tahun dengan nilai buku sebesar $70.000. Di sini induk perusahaan menjual mesin kepada anak perusahaan seharga $85.000 dengan masa manfaat mesin selama 7 tahun. Apa dampak dari pembukuan di induk perusahaan? Yaitu induk perusahaan mengakui keuntungan penjualan aset sebesar $15.000. Kemudian dampak pada pembukuan pada anak perusahaan akan mencatat mesin pada harga sebesar $85.000 dengan depresiasi tahunan yang diakui oleh anak perusahaan sebesar $85.000 dibagi 7 tahun, yaitu sebesar $12.143. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita Iza. Oke, melanjutkan dari Mas Ferry. Untuk jurnalnya adalah keuntungan penjualan mesin dari laporan laba rugi induk perusahaan berada di debit, sedangkan mesin dari neraca anak perusahaan adalah $15.000 di kredit. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keuntungan yang diakui induk perusahaan karena dari sudut pandang konsolidasi tidak ada keuntungan yang direalisasi. Juga mengurangi nilai aset di neraca konsolidasi ke nilai buku awal,
saat aset berada di induk perusahaan. Lalu yang kedua adalah penyesuaian beban depresiasi. Depresiasi yang seharusnya diakui kelompok konsolidasi berdasarkan nilai buku awal $70.000 dan sisa manfaat 7 tahun. $70.000 dibagi 7 tahun sama dengan $10.000. Depresiasi yang diakui anak perusahaan adalah $12.143. Selisih yang perlu dieliminasi adalah $12.143 dikurangi $10.000 adalah $2.143. Jurnalnya adalah pada neraca anak perusahaan, akumulasi depresiasi berada di debit, sedangkan laporan laba rugi anak perusahaan, beban depresiasinya berada di kredit. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan beban depresiasi di laporan laba rugi konsolidasi agar mencerminkan depresiasi berdasarkan biaya perolehan awal aset bagi kelompok usaha. Next. Lalu untuk jurnal eliminasi tahun-tahun berikutnya sampai aset terdepresiasi penuh atau dijual kepada pihak eksternal. Setiap tahun setelah penjualan, jurnal eliminasi untuk keuntungan yang belum direalisasi tidak diperlukan lagi, karena keuntungan tersebut sudah terdepresiasi melalui penyesuaian beban depresiasi. Namun jurnal eliminasi untuk penyesuaian beban akan terus dilakukan. Penyesuaian beban depresiasi setiap tahun sisa manfaat adalah akumulasi depresiasi $2.143 pada debit dan beban depresiasi senilai $2.143 pada kredit. Proses eliminasi ini memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi menyajikan transaksi antar perusahaan seolah-olah tidak pernah terjadi, sehingga memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja dan posisi keuangan entitas gabungan kepada pihak eksternal. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Siap, terima kasih kepada Mas Noval Hafiz atas materi yang telah disampaikan dan rekan-rekan sekalian. Demikianlah pemaparan materi terkait dengan gambaran umum entitas konsolidasi, transfer jasa dan aset antar perusahaan, dan eliminasi transfer perusahaan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.